Pemirsa, ketemu lagi dengan channel Anda, channel untuk amar ma'ruf media sosial dan juga untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Di sini kita saling belajar, saling memberi informasi supaya kita lebih berdaya. Nah, kalau saja eh, video ini sampai ke laptop Anda, ini adalah berkat sentuhan kreatif editor channel kita, yaitu Mas Heri Teguh Wiono, SPD, MPD. Beliau adalah guru SMP Negeri Karanganyar, Kabupaten Ngawi di Jawa Timur. Kita sekarang berada di episode keempat dengan tema payung eh, Mixed Research Method atau metodologi penelitian campuran dengan narasumber kita yang luar biasa, Bapak Profesor Dr. Sugiono MPD. Beliau adalah pemegang rekor muri dalam hal menulis buku dalam bidang metodologi, sehingga ikuti beliau di video ini dan setelah itu ikuti karyanya di buku-buku metodologi penelitian yang sudah diterbitkan secara luas. Nah, kita sapa dulu, tapi sebelum disapa, kita sekarang ini akan berbicara metode yang dengan pendekatan Kangkar dengan fokus pada triangulation. Dan kita sapa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Prof. Ki, dan insya Allah kita selalu sehat walafiat. Nah, Amin. pada episode ini yang keempat, Prof, kita akan membicarakan seperti yang kita sampaikan tadi, yaitu Kengkaren dengan fokus pada triangulation. Gimana, Bro? Ya, pakai PowerPoint ya, Bos? Ye, monggo, saya siap. Ya, Siap, ya. oke. Ya, seperti disampaikan Prof. Sujanto, sejak awal kita mengenal desain mixed method. Ya, ini ada dua, sekuensial. Dalam desain sekuensial ada sekuensial explanatory dan sekuensial exploratory. Oke. Dua-duanya ini telah diberikan. Ya. Yang ketiga ini sebenarnya ada dua juga, yaitu desain concurrent, ada concurrent yang triangulation, dan ada yang embedded. Tapi prinsip dasarnya sama, hanya yang triangulasi itu campuran antara metode kuantitatif dan kualitatif sama, sedangkan yang embedded ini campuran antara kuantitatif dan kualitatif berbeda. Ya, Oke. jadi kalau yang dulu itu campurannya diurutkan, ya diurutkan, dua metode penggunaan diurutkan. Kalau yang concurrent ini dua metode digunakan secara bersama-sama dalam waktu yang sama. Oke, Prof? Oke. Nah, jadi desainnya adalah concurrent. Dalam desain concurrent ini ada tiga model, di mana yang pertama adalah concurrent yang triangulation, yaitu campuran kuantitatif dan kualitatifnya sama. Dua metode digunakan dalam waktu yang sama, campurannya sama, pengumpulan data dan analisis data, yang kuantitatif pakai kuantitatif, yang kualitatif pakai kualitatif. Sehingga dari dua metode ini sekaligus menghasilkan data kombinasi, dilakukan analisis kombinasi, dan disimpulkan menghasilkan kesimpulan kombinasi. Untuk model ini judulnya bisa judul kuantitatif dan judul kualitatif. Contohnya ini ya, Prof, saya berikan contoh.
data kuantitatif tentang prestasi belajar mahasiswa. Nilai metode penelitiannya 92, statistik 85, kepemimpinan 90, supervisi 85, TQM 85, bahasa Inggris 85, rata-rata 87. Ini secara kuantitatif, ya, secara kuantitatif mendapat nilai A, nilai sangat tinggi. Ya. 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 Lalu berdasarkan data kuantitatif itu dilakukan pengamatan, ya, melalui observasi, wawancara dokumentasi. Hasil belajar mahasiswa sangat tinggi. Mahasiswa merasa rugi kalau dosen tidak hadir dalam kuliah. Tidak ada mahasiswa yang ngantuk di kelas, aktif berdiskusi dengan dosen. Tidak ada mahasiswa yang lihat HP saat pembelajaran. Ya. Ya. Semua tugas dari dosen dikerjakan, ujian tertib walaupun tidak diawasi. Artinya kan data kuantitatif juga sama dengan kualitatifnya kan, Prof? Itu, ya. Prof, saya tanya, mahasiswa bertanya, itu kan ini kan concurrent dan kebetulan datanya saling mendukung, kesimpulannya saling mendukung. Adakah datanya itu kontradiksi, misalnya kuantitatif tidak didukung kualitatif, atau pakai metode lain selain concurrent kalau yang itu, gimana? Ya, jadi kemungkinan mixed method ini kontradiksi bisa, Prof, bisa terjadi, sangat bisa terjadi, ya. Nah, karena sering kalau dalam metode kuantitatif menggunakan kuesioner ini kan sering jawabnya itu tidak serius, ya, sehingga nilainya itu kecenderungannya tinggi. Ya, lalu setelah diamati kok antara yang disampaikan secara kuantitatif beda dengan pengamatan. Nah, itu artinya data kuantitatif tidak didukung data kualitatif atau data kuantitatif berbeda dengan data kualitatif. Nah, kalau terjadi perbedaan itu perlu langkah ketiga, Prof. Yaitu menggunakan observasi mendalam. Untuk memastikan data mana yang benar. Yang benar itu yang kuantitatif atau kualitatif. Yang dilakukan follow up itu kualitatifnya saja atau keduanya bisa? Misalnya saja data yang kuantitatif juga perlu di review lagi. Apakah kuesionernya sudah valid, ataukah kuesionernya reliable, ataukah cara menjawabnya itu sudah konsisten dari satu lain. Gimana? Ya, jadi betul, Prof. Untuk kuantitatif itu kan kemungkinannya instrumennya tidak valid dan reliable. Lalu cara mengumpulkan data itu salah. Salah itu artinya mengumpulkan data tidak pada kondisi yang natural gitu ya. Mungkin kondisi terpaksa itu kan mengisinya juga seadanya. Dan juga analisisnya mungkin juga salah, sehingga hasil hitungannya itu juga salah. Maka tahap pertama ya kita review ke instrumennya, cara mengumpulkan data, cara analisis. Kalau itu sudah dipandang benar, baru kita ke kualitatif dengan observasi mendalam tadi, Prof. Ya, oke. Ya, ini contohnya. Ya. Nah, yang kedua ini concurrent, tapi yang istilahnya campurannya banyak, yaitu disebut metode primer. Ya, yang campurannya sedikit disebut metode sekunder. Nah, kalau metode primernya kuantitatif, maka judul penelitiannya cenderung judul kuantitatif. Nah, jadi data kuantitatif dan kualitatif ini digabungkan, tapi yang lebih banyak data kuantitatifnya. Lalu dianalisis sehingga menghasilkan kesimpulan kombinasi, tapi yang primernya adalah metode kuantitatif. Model ketiga
Yang metode primernya adalah metode kualitatif dan yang sekundernya metode kuantitatif. Okay. Jadi dikatakan primer atau sekunder itu kalau yang di awalnya itu kuantitatif itu dapat diprediksikan seberapa banyak yang kualitatif ya, karena kualitatifnya akan mengikut sebagian dari kuantitatif ya. Tapi kalau yang awalnya itu adalah metode kualitatif ya, kualitatif dulu itu diselesaikan, baru nanti akan kelihatan kuantitatifnya itu mendukung seberapa. Ya, Prof. Ya, oke. Prof, tanya. Ya, Untuk menentukan yang primer, yang kualitatif atau kuantitatif, itu apa dasarnya? Apakah melihat nature ke apa sifat dari problem yang akan kita pecahkan atau hanya referensi senangan saya ini kualitatif yang primer atau sebaliknya? Gimana itu? ya, yang pertama tadi, Prof. Jadi tergantung substansi ya, Aha. substansi dari penelitian ya. Misalnya banyak teman-teman mahasiswa yang menggunakan kuantitatifnya itu pakai SEM, Structure Hmm. Equation Model. Nah, itu Hmm. kan research question dan lingkup penelitian itu kan sudah cukup banyak ya. Ya, Lalu kualitatifnya tentu tidak akan banyak karena hanya mengutamakan mungkin pada aspek deskripsi kuantitatif dan kualitatifnya saja. Tidak oke. seluruh pertanyaan kuantitatif akan dilengkapi dengan kualitatif ya. Hmm. Jadi satu terkait dengan substansi yang diteliti, yang kedua terkait dari hasil yang lebih diutamakan. Ya, Prof. Ya, ya oke. Dari pada para pemirsa bahwa penelitian campuran ini adalah penelitian yang luar biasa. Artinya tidak seperti penelitian kualitatif atau kuantitatif secara sendiri. Kadang orang memilih kualitatif karena untuk menghindari nggak bisa statistik. Nah, sekarang kalau Iya. memilih ini, kedua-duanya harus jago ini. Ya, lanjut Prof. Monggo. Ya, maka dulu kan disampaikan ya Prof, untuk bisa menggunakan mixed method paling nggak punya 3 kompetensi. Hmm. Satu kompetensi kuantitatif, dua kompetensi kualitatif. Nah, yang ketiga ini kompetensi menggabungkan, Prof. Ya, Ya, jadi untuk menggabungkan sendiri kan tidak mudah gitu ya, karena bisa menentukan mana yang digabungkan, bisa mana yang didahulukan. Oke ya, Prof. ya. Nah, Ja- nah, Jadi, jadi lebih advance ini metode ini. Ya, saya sepakat itu, Prof. ya, maka ini kan baru ya. Jadi perguruan-perguruan tinggi seharusnya juga sudah menggunakan salah satu kebaruannya adalah pada mixed method. Tapi Hmm. untuk mahasiswa kita, Prof, Ya, S3MP, ini disertasinya semuanya sudah mixed method atau dengan research and development. Jadi ya, sudah selangkah lebih maju dari prodi yang lain. oke. Nah, berikutnya diberikan contoh ya, Prof. Ya, Ini ada 2 contoh yang teoritis dan ada contoh yang betul-betul sudah dilaksanakan. Khusus untuk yang concurrent triangulation. Ya. Judulnya ini bidang Prof Yanto kalau nggak salah ya. oke. Pengaruh pelayanan, ya, pengaruh pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan pada supermarket di DIY. Oke. Ini kan judul kuantitatif ya, Prof. Ya, itu anu loh Maka ya. diberi Jangan dalam kurung. ya supermarket loh ya, jangan dibaca supermarket loh ya. Itu supermarket. Kalau gitu langsung dibetulkan ya, Prof. Ini orang tua itu ciri khasnya salah ngetik gitu. Ya, 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 ya. Nggak apa-apa. Ini Ya, ini super juga mar P. Super eh, super depan. Yogyakarta ya.
Ya, ini kan juga untuk kita sengaja Prof bilang begitu supaya mahasiswa memahami kemampuan kontekstual gitu. Oh ya, ya. Adakah yang masih salah, Prof? Ya, tapi masih supermarket loh ya, supermarket loh. Mau dibetulkan nggak? Ini supermarket. Nah, Ya, maka itu. oke. Ya, Nah, ya. Jadi pengaruh pelayanan dan kepuasan konsumen terhadap loyalitas pelanggan pada supermarket di daerah istimewa Yogyakarta. Jadi ini ada dua variabel independen dan satu dependen. oke. Nah, sekarang tadi kan research question-nya setiap pertanyaan kuantitatif bersamaan juga dengan kualitatif. Maka research question-nya adalah bagaimanakah gambaran kualitas pelayanan supermarket secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi satu pertanyaan isinya dua data ya Prof. Ya, oke. Bagaimanakah gambaran kepuasan konsumen supermarket secara kuantitatif dan kualitatif? Hmm. Tidak, bagaimanakah gambaran loyalitas konsumen secara kuantitatif dan kualitatif? Jadi ini diawali dengan mendeskripsikan dulu ya, Prof. Oke. Ya. Ya. Lalu selanjutnya ini rumusan masalah yang sifatnya pengaruh. Bagaimanakah pengaruh pelayanan terhadap loyalitas pelanggan pada supermarket di DIY secara kuantitatif dan kualitatif? Jadi pengaruhnya itu dicari secara statistik dan pengaruhnya juga dicari secara kualitatif. Ya, oke. 5. Bagaimanakah pengaruh kepuasan terhadap loyalitas pelanggan pada supermarket di DIY secara kuantitatif dan kualitatif. C. Ini yang pengaruh bersama-sama. Bagaimanakah pengaruh pelayanan dan kepuasan secara bersama-sama terhadap loyalitas pelanggan pada supermarket di DIY secara kuantitatif dan kualitatif. Ya. Nah, yang lain ini Prof, karena kan mixed method kan juga dicari kemungkinan variabel lain, maka ada pertanyaan, adakah variabel lain yang mempengaruhi terbentuknya loyalitas pelanggan pada supermarket ya. Oke. Jadi ini sifatnya nanti temuan selain dari kuantitatif dan kualitatifnya. Oke. Oke ya. Ini contoh yang real, Prof. Nanti Ya. dalam pelaksanaannya, ini kan populasinya satu ya, supermarket di DIY. Nah, untuk yang kuantitatif, ini sampelnya dengan random, pertanyaannya dengan kuesioner, lalu yang kualitatif menggunakan purposive dan snowball sampling dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Oke, Prof? Ya. Oke. Ada penjelasan? Ya, maksud misalkan yang untuk kuantitatif mungkin nggak juga melakukan misalkan saja tidak sekedar pakai kuesioner tapi pakai eksperimen untuk Oh, membuktikan apa oh gitu. ya mungkin, Mungkin ya. mungkin sekali, Prof. Ya. Karena metode kuantitatif itu paling nggak ada survei dan ada eksperimen ya. Jadi kuantitatifnya dimungkinkan survei dan eksperimen. Ya, oke. Ya. Nanti yang punya passion untuk melakukan eksperimen, saudara-saudara jangan khawatir. Anda bisa bereksperimen lalu di-proof dengan menggunakan metode kualitatif. Sehingga benar-benar metode campuran, bukan metode kuantitatif gitu loh, Prof. Ya, contohnya gini ya, Prof. Ya. Nah, ini kasus-kasus orang yang minum buah naga itu kadar gulanya menjadi normal, ya. Lalu dilakukan eksperimen kan, Ya. mungkin dengan 25 orang disuruh minum
buah naga dalam periode tertentu, lalu diamati kadar gula darahnya akan normal atau tidak. Kalau normal berarti kan itu secara kuantitatif juga betul-betul menurunkan kadar gula darah. Lalu diamati secara kualitatif, Prof. Apakah yang sudah turun kadar gula darahnya itu performanya kelihatan sehat atau tidak? Lalu wawancara, apakah sekarang badannya terasa lebih enak atau tidak setelah minum buah naga? Itu contoh eksperimen ya. Ini contoh yang real, Prof. Nah, jadi ini kuantitatif dan kualitatif, nanti analisisnya kombinasi. Ini judulnya komparatif ya. Perbandingan perkembangan kemampuan kerja antara lulusan SMK dan SMA pada industri permesinan modern. Bukan M ya, Prof, tapi modern. Maksudnya modern, ya. Gerak besar, ya. Bagus. Ya, maksud industri permesinan modern itu industri mesin yang menggunakan CNC. Jadi mesin-mesinnya telah berbasis komputer ya. Sehingga kemampuan tenaga kerjanya itu lebih pada kemampuan memerintah pada mesin, ya, bukan mengoperasikan mesin, tapi membuat perintah pada mesin. Ya. Nah, riset questionnya 2. Bagaimanakah perbandingan kinerja antara karyawan lulusan SMA dan SMK pada industri permesinan modern secara kuantitatif dan kualitatif? 2. Bagaimanakah perbandingan perkembangan ya? Jadi yang dibandingkan itu perkembangannya. Kemampuan kerja antara karyawan lulusan SMA dan SMK pada industri permesinan modern secara kuantitatif dan kualitatif. Jadi ada 2 pertanyaan utama yang sifatnya concurrent juga. Ini gambaran produktivitas, Prof. Ini dari data dokumentasi ya. Dokumentasi dilakukan penelitian selama 1 tahun. Jumlah pekerjaannya 568 untuk SMA dan 598 untuk SMK. Ini yang beda adalah pada aspek rework-nya. Ya, rework untuk SMA itu 40,7 dan untuk SMA hanya 2,27. Itu artinya perbedaan itu terletak pada rework. Jadi kalau produktivitasnya sama, rework itu artinya pekerjaan belum selesai atau pekerjaan itu gagal tapi bisa dikerjakan kembali. Ini perbedaan produktivitas SMA dan SMK bedanya terletak pada rework-nya. Di mana rework ini untuk SMA lebih banyak daripada SMK, tapi dari produktivitasnya ini hampir sama. Lalu secara kualitatif, hasil pengamatan wawancara, karyawan lulusan SMA yang telah kursus komputer mempunyai keterampilan membuat program lebih baik daripada karyawan lulusan SMK. Ya. Persiapan setting benda kerja, pengoperasian mesin, pengukuran kualitas hasil kerja, kepekaan mendeteksi suara mesin yang sedang bekerja, kepekaan mendeteksi suara pemotongan lebih baik lulusan SMK daripada SMA. Ini kan wajar ya, SMK kan sudah dilatih. Telinganya mendengar lebih lama untuk teropong mesin. Ya, sudah terbiasa dulu di SMK. Ya,
Para operator lulusan SMA pada awalnya lebih tekun dalam mengikuti pelajaran, tetapi kurang berani dalam menghadapi mesin dan lingkungan kerjanya. Ya, ya. Belajar. Ya, saya kira itu karena adaptif, mata pelajarannya kurang kuat itu di SMA. Ya, betul. Empat, apresiasi dalam pembuatan program komputer mesin lebih disenangi karyawan SMA. Ya. Ya, Jadi itulah wajar ya. contoh di mesin CNC, saudara, yang tidak berlatar belakang komputer. CNC itu singkatan computer numerical control. Jadi Ya, dia mesinnya bisa melakukan banyak liku-liku, belok-belok sampai 4 atau 6 aksis, saya kira. Iya, Kak Bro? sampai 7 akses loh kalau di 7 industri aksis. modern. Oke. Kalau Ya. di FT di tempat tertentu ya hanya sampai 5 aksis ya. Oke. Ini 5, nilai-nilai kerja lebih dirasakan bermakna bagi karyawan lulusan SMK karena bisa bekerja adalah harapan siswa SMK. Oke. Sedangkan bagi lulusan SMA, bekerja pada bidang teknik tingkat menengah adalah terpaksa karena tidak bisa melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Ya, itu juga wajar ya, Prof. Ya, wajar. Ya. 6, karyawan lulusan SMA lebih kritis dalam menghadapi berbagai persoalan dalam pekerjaan dan keputusan manajemen. Sedangkan karyawan lulusan SMK lebih banyak pasrah terhadap ketentuan yang ada. Ya. Jadi SMA lebih kritis terhadap keputusan manajer, sehingga dia bisa memberi feedback loop kepada bosnya, saya kira. Oke, Ya. bagus. Jadi ini tadi kan sudah perbandingan kinerja kuantitatif dan kualitatif ya, Prof. Oke, ya. Ya, jadi sudah 2 data ini. Sekarang data tentang perbandingan perkembangan. Ya, perkembangan. Ini saya memiliki dokumen kinerjanya itu sampai 6 tahun ya. 6 tahun bersama-sama karyawan lulusan SMA dan SMK. Sini adalah kemampuan kerjanya, lalu ke kanan itu waktu dalam tahun. Jadi untuk membandingkan, ini kita lihat perkembangan pekerjaan. Yang pertama itu mengikuti pelajaran pada diklat, pelatihan kerja, hasilnya belum digunakan. Tahun kedua, mengenal situasi kerja, melakukan tugas di bawah bimbingan. Tahun ketiga, melakukan pekerjaan yang pernah dikerjakan di bawah pengawasan. Tahun yang keempat ini, melakukan pekerjaan berdasarkan perintah yang sederhana. Tahun ke-6, melakukan pekerjaan berdasarkan semua perintah. Dan tahun ke-6 ini mampu mengevaluasi atas pekerjaannya. Ini sejak masuk di industri ini, ya, kalau diberi penilaian, kemampuan SMA pada awalnya itu 15, kalau SMK itu sudah 50, ini kan angka. Tahun kedua SMA juga naik 30, SMK juga naik 50. Nah, tahun ketiga itu SMA sudah nilainya 70 dan SMK 80. Nah, ini Prof yang menarik, di mana pada tahun keempat, ya, tahun 4 sama-sama bekerja, lulusan SMK dan SMA itu kemampuan kerjanya di industri sudah sama. Ya. Wah, ini data ini sangat menarik, Bro. Ini mahasiswa bisa mengelaborasi lebih banyak hal, misalkan saja kemampuan untuk berkembang itu lebih bagus sana SMA.
itu operator SMU itu baca SMA ya. SMU itu sekolah menengah atas, kalau SMA sekolah menengah atas saja. Iya. Kalau bahasa Tapi Jawa. kan Nah, ini kan setelah ini Prof. 4 tahun, Prof, Ya, jadi setelah 4 dari tahun, ini yang saya maksud, dari tahun pertama sampai ke tahun ketiga saja, apa gain dari keterampilan itu, kemampuan anak SMK itu 50, 40, tapi anak-anak SMK hanya 20. Berarti kemampuan untuk berkembang itu anak SMA lebih 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 bagus di sini penelitian ini. Saya kira ya. itu. Tapi tahun keempat, Prof, Hmm. setelah 4 tahun sama-sama bekerja, kemampuan kerja antara karyawan lulusan SMA dan SMK sudah Sama. sama, Ya. baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Setelah 4 tahun sama-sama bekerja, ternyata latar belakang pendidikan tidak mewarnai lagi, Prof. Oh ya 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 ya. Oke. Jadi setelah 4 tahun itu tergantung individunya masing-masing. Oke, wah bagus ini ya. Ya, jadi bukan SMA SMK lagi, tergantung pada individunya masing-masing serta perlakuan dari atasannya. Ya. Oh, bagus nih. Ini risetnya ada, ini bagus ini, Prof. Ada ini ada, Prof. Ada. Oke. Ya. Jadi ini bisa dicontoh oleh mahasiswa yang mau doktor beneran, supaya risetnya itu membawa makna ya seperti ini. Oke, bagus, Prof. Setuju. Ya, sudah cukup ini, Prof. Sudah, sudah. Nah, ini artinya yang concurrent-nya ini sudah selesai, Prof ya. Ya, sudah selesai. Nah, oleh karena Mungkin itu, kalau yang apa itu, yang embedded itu mirip aja, prinsipnya mirip oke. saja kan. Ya. Nah, begitulah, saudara, tausiah dari Bapak Profesor Dr. Sugiono. Tausiah akademik. Saudara perlu mengikuti. Dan setelah mengikuti, kalau lebih mau mendalam lagi supaya lebih bahagia, baca bukunya. Saya kira itu, Prof. Dan terima kasih atas waktunya, dan kita ketemu minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Serta Allah. yang memviralkan ini mendapat berkah, umur panjang, dan amal Panjang jariah. berkah, ya. Amin. Dan mendapat hidayah Allah. Oke? Amin. Oke, Prof. Begitu ya. Ya. Kita ketemu lain waktu. Terima kasih. Ya, live ya. Terima kasih.